Kami, dari kelompok 1 Praktik Peradilan Pidana Kelas A, akan menampilkan praktik peradilan pidana berdasarkan nomor register perkara 124-PIT-2020-PNPWT tentang penganiayaan dengan terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang dan korban Dava Daifullah bin Rasikin. Selamat menyaksikan. Grand Story. Pada bulan April 2020, bertempat di depan toko Harmoni Mart Jalan Komisaris Bambang Suprapto, Kelurahan Purwokerto Lor RT 1 RW 2, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto, terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban bernama Dava Daifullah bin Rasikin yang mengakibatkan luka berat, serta penganiayaan terhadap saksi korban Majid Muhammad Fazaka bin Rasikin. Adapun kronologi kejadian adalah sebagai berikut. Becak milik terdakwa rusak pada bagian leher ban depan kanan. Terdakwa pun mencurigai saksi korban Dava Daifullah bin Rasikin yang merusaknya. Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, pukul 6 WIB, terdakwa berangkat dari rumah untuk menarik becak. Lalu pada pukul 12 WIB, terdakwa melihat saksi korban Majid Muhammad Fazaka bin Rasikin berboncengan dengan saksi korban Dava Daifullah bin Rasikin sembari mengendarai motor dan lewat di depan terdakwa, serta menunjuknya. Terdakwa pun berprasangka buruk bahwa mereka akan mengeroyoknya. Pada pukul 15.30 WIB, terdakwa membawa potongan besi pipa ke pangkalan becak dan menyimpan golok di bawah jok becak. Terdakwa melihat saksi korban Dava Daifullah bin Rasikin dan saksi korban Majid Muhammad Fazaka bin Rasikin sedang duduk di depan Harmoni Mart. Terdakwa langsung mengarah kepada saksi korban Dava Daifullah bin Rasikin dan hendak membacoknya. Saksi korban Dava Daifullah bin Rasikin menghalaunya sehingga turut terluka. Terdakwa terlibat perkelahian dengan kedua saksi korban, sehingga mengakibatkan mereka terluka. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Dava Daifullah bin Rasikin mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit sesuai dengan visum et repertum nomor 474.3-03771-IKFM-0505-2020 tertanggal 5 Mei 2020 dari RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tutia Nurlail, serta saksi korban Majid Muhammad Fazaka bin Rasikin mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum tertanggal 2 Mei 2020 dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Teddy Ismayadi. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang hadir dalam ruang sidang ini maupun yang berada di tempat masing-masing untuk menjaga ketertiban dan ketenangan agar sidang berlangsung dengan lancar dan menghasilkan putusan yang adil-adilnya. Sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 124-P-B-2020-PNPWT dengan Akil Muhammad Ilham bin Tatang sebagai terdakwa pada hari ini tanggal 2 Juli 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap mengikuti sidang hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, hadapkan terdakwa ke ruang sidang online. Petugas, tolong hadapkan terdakwa ke ruang sidang online. Saudara terdakwa, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap diperiksa perkaranya hari ini? Insya Allah siap, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu selanjutnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Nama saya Akil Muhammad Ilham. Tempat tanggal lahir saudara beserta umur saudara? 4 Desember 1999, umur saya 50. Baik.
Jenis kelamin saudara laki-laki dan keluarga negaraan saudara Indonesia, benar? Benar Yang Mulia. Di mana alamat saudara? Alamat saya di Jalan KB Suprapto, Gang 2, RT 1, RW 2, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Apa agama saudara dan apa pekerjaan saudara? Saya beragama Islam dan saya bekerja sebagai buruh harian lepas. Saudara terdakwa, apakah sudah pernah mengalami penahanan? Kalau sudah, sejak kapan saudara ditahan? Baik, berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara terdakwa Belum, berhak Yang Mulia. mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dan berdasarkan pasal 55 KUHP, saudara terdakwa berhak memilih advokat. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Benar Yang Mulia, saya didampingi penasihat hukum saya Yang Mulia yang bernama Nabila Wahyu Fitria SHMH dan Lembaga Bantuan Hukum Nabila Wahyu Fitria and Partner. Baiklah, silakan bagi hakim anggota dan juga penuntut umum untuk dapat memeriksa surat kuasa khusus, surat izin beracara, surat tugas dari instansi, serta kartu advokat dari penasihat hukum yang telah dikirimkan dalam format PDF. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum dan terdakwa, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara penuntut umum dan saudara terdakwa serta penasihat hukum. Harap disimak baik-baik. Baik Yang Mulia. Surat dakwaan. Nomor register perkara PDM strip 51 garing Purwokerto garing EPP titik 2 garing 06 garing 2020. Identitas terdakwa. Nama lengkap Akil Muhammad Ilham Bintatang dianggap telah dibacakan. Tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020 dan oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Juni sampai dengan 7 Juli 2020. Dakwaan ke-1 primer. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Dava Daifullah mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit sesuai dengan visum et repertum nomor 474.3 garing 03771 garing IKFM garing 05.05.2020 tertanggal 5 Mei 2020 dari RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Utia Nurlaili dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pada anggota gerak atas terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas berbentuk memanjang tidak beraturan, batas tidak tegas tapi tidak rata, permukaan luka berwarna kemerahan. Yang kedua, terdapat luka terbuka pada siku kiri, patah tulang pada siku kiri, terdapat luka-luka terbuka robek pada pergelangan tangan kiri bagian depan, terdapat luka terbuka pada jari tengah kanan dan kiri. Berdasarkan pemeriksaan ex foto elbow sinistra AP lateral di RSUD Margono, pada tanggal 27 April 2020, terdapat fraktur komplet os humerus sinistra distal, aposisi, dan aligamen yang kurang baik. Kesimpulannya adalah, dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih 32 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan kiri atas akibat trauma tajam dan ditemukan patah tulang pada lengan kiri atas. Bahwa berdasarkan hasil visum tersebut, maka luka-luka yang dialami oleh saksi korban Dava Daifullah mengakibatkan kondisi lengan kiri saksi korban tidak bisa sembuh lagi dengan sempurna. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP. Subsidiar, bahwa berdasarkan hasil visum tersebut, maka luka-luka yang dialami oleh saksi korban Dava Daifullah mengakibatkan kondisi lengan kiri saksi korban tidak bisa sembuh lagi dengan sempurna. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Dan kedua, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Majid M. Fazaka mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum tertanggal 2 Mei 2020
dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Teddy Ismayadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Terdapat luka robek di lengan kiri bawah, ukuran kurang lebih 4 cm, tepi rata, batas jelas kedalaman kurang lebih 0,5 cm, dan terdapat darah. Karena itu, orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Sudah yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Dan kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Benar yang mulia, kami akan mengajukan keberatan. Silakan saudara penasihat hukum untuk membacakan keberatan saudara. Terima kasih yang mulia. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nabila Wahyu Fitria, SHMH, alamat Jalan Ahmad Yani, nomor 12A, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang merupakan advokat dari terdakwa. Maka, perkenankanlah kami untuk menyampaikan keberatan atas dakwaan. Adapun keberatan kami pada pokoknya adalah bahwa kami menolak seluruh dakwaan penuntut umum yang didakwakan diri terdakwa. Adapun dasar alasan penolakan kami yaitu bahwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan rinci mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kami berkesimpulan bahwa surat dakwaan tersebut menjadi kabur atau obscure libel. Sehingga sesuai dengan pasal 143 ayat 3 KUHP bahwasanya surat dakwaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut. 1. Menerima keberatan kami. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum obscure libel atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. 4. Memulihkan hak-hak, harkat, serta martabat terdakwa seperti semula sebelum perkara ini diajukan. 5. Menjatuhkan putusan sela untuk menghentikan pemeriksaan persidangan ini. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Dan kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan jawaban atas keberatan? Benar yang mulia. Kami akan mengajukan jawaban atas keberatan secara lisan. Baiklah, silakan saudara penuntut umum membacakan jawaban atas keberatan, dan kepada terdakwa serta penasihat hukum harap disimak baik-baik. Baik, terima kasih yang mulia. Dengan hormat, sehubungan dengan disampaikannya keberatan dari penasihat hukum, terdakwa terhadap surat dakwaan kami penuntut umum, maka perkenankanlah kami penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas keberatan tersebut sebagai berikut. Bahwa keberatan saudara penasihat hukum terdakwa tidaklah benar, karena dakwaan kami selaku penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur pembuatan surat dakwaan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, sehingga menurut kami, surat dakwaan tersebut telah sesuai dan tidak menjadi kabur atau obscure libel. Dari uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk 1. Menolak keberatan dari saudara penasihat hukum terdakwa dan meneruskan pemeriksaan persidangan perkara ini dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang telah kami siapkan. Yang kedua, menerima surat dakwaan kami. Dan yang ketiga, menjatuhkan putusan sela untuk tetap melanjutkan persidangan ini. Demikian tanggapan kami atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa, namun apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Dan kepada penasihat hukum, apakah terdakwa akan mengajukan jawaban tanggapan atas keberatan yang dibacakan penuntut umum? Benar yang mulia, kami tetap pada keberatan kami. Baiklah, setelah mempelajari dakwaan, keberatan, jawaban atas keberatan, dan tanggapan jawaban atas keberatan penuntut umum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai putusan sela. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah tanggal 8 Juli 2020 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap yang mulia. Baik, Panitera, tolong catat tanggalnya. Baik, yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusan sela, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang
yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang 2, putusan sela dan pemeriksaan saksi. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 124-P-B-2020-PNPWT dengan Akil Muhammad Ilham bin Tatang sebagai terdakwa pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Juli 2020, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, tolong hadapkan terdakwa ke ruang persidangan online. Mohon maaf yang mulia, hari ini terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sakit yang mulia. Baiklah, persidangan akan dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa. Sesuai dengan agenda persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh Hakim Anggota 1 untuk penasihat hukum dan juga terdakwa serta penuntut umum harap disimak baik-baik. Baik, kepada Bu Eka. Kepada para pihak diharapkan untuk menyimak atas putusan sela yang akan saya bacakan. Putusan sela dengan nomor register perkara 124-PT-2020 Pengadilan Negeri Purwokerto. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam peradilan secara majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana dalam perkara terdakwa atas nama lengkap Akil Muhammad Ilham bin Tatang yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang 1. Bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan campuran atau kombinasi dia itu. Dakwaan ke-1 dengan primer pasal 353 KUHP ayat 2, subsidiar pasal 351 KUHP ayat 1, dan dakwaan kedua dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. 2. Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya, penuntut umum telah merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan memadukannya dengan uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta penuntut umum telah menentukan dengan jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan ataupun kekaburan tentang pihak mana yang menjadi terdakwa di dalam surat dakwaannya. 3. Menimbang bahwa dari uraian di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat sahnya suatu surat dakwaan, yaitu adanya uraian yang cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan pula waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 4. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum tersebut, terdakwa harus ditolak, sehingga persidangan ini harus tetap dilanjutkan. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 06-05-2020 telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap menurut pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut adalah sah untuk dijadikan dasar melakukan pemeriksaan perkara atas terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang. 4. Menyatakan terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang tetap ditahan. 5. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang segera dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya. 6. Menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkannya putusan akhir. Demikian putusan sela tersebut telah dibacakan. Terima kasih, Bu Eka. Demikianlah putusan sela dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 156 KUHP
saudara terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan pihak kepaniteraan. Baiklah, agenda sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Saudara penuntut umum, apakah barang bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saya izin untuk menampilkannya pada layar, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, berikut adalah alat bukti yang akan kami hadirkan. Yang pertama ada satu buah bilah bendo atau golok gagang kayu dengan panjang sekitar 70 cm. Dan yang kedua ada satu potong bambu dengan bercak darah panjangnya sekitar 2,3 meter, Yang Mulia. Baik, saksi-saksi tersebut saudara hadirkan untuk membuktikan apa? Baik, Yang Mulia. Untuk saksi-saksi tersebut kami hadirkan yang pertama itu ada saksi korban Dava Daifullah bin Rasikin dan saksi korban Majid Muhammad Fazaka bin Rasikin. Mereka kami hadirkan untuk membuktikan bahwa saudara terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Yang kedua ada saksi Intan Milena Luksari binti Anton. Ia dihadirkan untuk membuktikan bahwa saudara terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang itu benar melakukan penganiayaan sebagaimana dilihatnya secara langsung. Dan yang terakhir kami menghadirkan seorang saksi ahli untuk membuktikan bahwa hasil visum yang ada adalah benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Pada penasihat hukum silakan untuk memeriksa barang bukti yang ada di berkas perkara serta yang ditunjukkan dalam layar monitor dan ditampilkan oleh penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Baiklah, kami menerimanya, Yang Mulia. Baik, pada penuntut umum, apakah para saksi sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, hadirkan para saksi ke persidangan online. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi ke ruang persidangan online. Baik, diingatkan kepada para saksi untuk tidak berinteraksi satu sama lain sebelum memberikan keterangan pada persidangan kali ini. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia, dan kami siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, identitas saudara saksi telah kami terima dan mohon kepada panitera untuk dibantu menampilkan identitas saudara saksi di layar monitor. Baik, sudah terlihat. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara saksi atas nama Dava Daifullah bin Rasikin terlebih dahulu. Saudara saksi, siapa nama lengkap saudara? Nama saya Dava Daifullah bin Rasikin, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara beserta umur saudara? Saya lahir di Banyumas tanggal 19 April tahun 1987 dan umur saya 32 tahun, Yang Mulia. Jenis kelamin saudara laki-laki dan keluarga negaraan Indonesia benar? Benar, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara dan apa agama saudara? Pekerjaan saya adalah tukang parkir dan agama saya adalah agama Islam. Di mana saudara tinggal? Saya tinggal di Jalan Kampung Pulo nomor 77, RT 01 RW 03, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Baiklah, selanjutnya saya akan memeriksa identitas saudara saksi atas nama Majid Muhammad Fazaka bin Rasikin. Saudara saksi, siapa nama lengkap saudara? Majid Muhammad Fazaka bin Rasikin, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara beserta umur saudara? Saya lahir di Banyumas 10 Januari 1990, umur saya 29 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan keluarga negaraan Indonesia benar? Benar, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara dan apa agama saudara? Pekerjaan saya adalah sebagai petani beca dan agama saya Islam. Di mana saudara tinggal? Di Jalan Kampung Pulo nomor 77 RT 1 RW 3, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memeriksa identitas saudara saksi atas nama Intan Meliana Luksari binti Anton. Saudara saksi,
Siapa nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Intan Meliana Luxari binti Anton, Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan dan keluarga negaraan Indonesia benar? Benar, Yang Mulia. Baik, di mana saudara tinggal? Di Jalan Raya Baturaden nomor 81, RT 5, RW 1, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Yang Mulia. Baiklah, kepada para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3, KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agamanya. Apakah para saksi siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara saksi silakan duduk. Rohaniawan, harap untuk membantu mengambil sumpah. Baik, kepada Bu Eka, silakan untuk mengambil sumpah. Kepada saudara saksi atas nama Delva dari Pulo, Majid Muhammad Fazalka dan Intan Meliana Luxari, saudara harap ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. bahwa saya sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Baik, terima kasih Bu Eka. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apa saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, yang akan diperiksa pertama kali adalah saksi atas nama Dafa Daifullah bin Rasikin, kepada saksi atas nama Majid Muhammad Fazalka bin Rasikin, dan Intan Meliana Luxari binti Anton. Silakan menunggu di tempat yang telah disediakan. Saudara saksi, apa saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti, Yang Mulia. Hadirnya saya dalam persidangan karena saya mengalami penganiayaan yang dilakukan terdakwa serta menyaksikan langsung terdakwa menganiaya adik saya. Apakah saudara mengenal dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Saya mengenal saudara terdakwa sudah sejak tahun 2012. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa karena saya menikah dengan keponakan terdakwa. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa karena saya menikah dengan terdakwa. Baik, kepada Bu Eka, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Baik, silakan Bu Eka. Kepada saudara, bisakah saudara jelaskan bagaimana kronologi peristiwa pada hari itu? Baik, Yang Mulia. Jadi pada tanggal 26 April tahun 2012, sekitar pukul 15.30, saya bersama dengan adik saya sedang duduk bersama di depan toko Harmoni. Tiba-tiba terdakwa mengambil goloknya dan menghampiri saya seperti akan membacok. Adik saya yang semula duduk di motor langsung menghalau, namun terdakwa semakin emosi dan ikut menganiaya adik saya. Terdakwa ingin membacok kepala saya, namun saya tangkis sehingga mengenai siku kiri saya. Saya mengambil potongan bambu yang ada di sana untuk membela diri dan dipukulkan kepada terdakwa. Namun bambu tersebut ditangkis oleh terdakwa sehingga terlepas. Selanjutnya pun saya menunduk terdakwa sehingga kami berdua terjatuh. Bambu yang terlepas diambil oleh terdakwa dan dipukulkan kepada saya berkali-kali. Adik saya mengambil pipa dan memukul tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengejar adik saya. Adik saya lari ke arah timur, sedangkan saya ke arah barat untuk menyelamatkan diri. Baik. Atas kejadian tersebut, luka apa yang saudara alami? Luka terbuka di lengan atas dan di siku kiri, patah tulang di siku kiri, luka terbuka robek pada pergelangan tangan kiri, luka terbuka pada jari tengah kanan dan kiri. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka. Pada Bu Aini, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Baik, silakan Bu Aini. Baik, terima kasih, Pak. Saudara saksi, apa yang Anda lakukan di sana pada hari itu? Pada hari itu saya sedang bekerja dan hendak dijemput adik saya. Tapi karena saya masih menghitung uang,
Adik saya pun menunggu di motor. Baik, saudara saksi, apakah sebelumnya pada hari yang sama sempat bertemu dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia, hanya sekedar berpapasan saja. Baik, terima kasih saudara saksi. Baik, terima kasih Bu Aini. Dan kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 1? Ada Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, pada awalnya apa yang terdakwa lakukan? Terdakwa memarkirkan becanya, lalu mengambil golok dan langsung menghampiri saya. Jadi terdakwa itu langsung menghampiri saudara saksi, betul? Betul. Baiklah, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi 1? Cukup Yang Mulia. Terima kasih penasihat hukum. Kepada saudara saksi 1, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara kembali ke tempat yang telah disediakan. Kepada saksi atas nama Majid Muhammad Fajaka bin Rasikin dipersilakan. Saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti, Yang Mulia. Saya dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan kesaksian mengenai kasus terdakwa. Baiklah, bisa saudara jabarkan kronologi yang terjadi pada hari itu? Bisa, Yang Mulia. Pada hari itu, Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 15:15, saya disuruh istri kakak saya untuk menjemput kakak saya. Namun kakak saya belum selesai dengan pekerjaannya, sehingga saya duduk dengan di atas motor. Tiba-tiba dari arah timur ada terdakwa dengan membawa golok mendekat ke arah kakak saya. Terdakwa berhenti di depan motor saya. Saya sudah berusaha menenangkan terdakwa. Namun terdakwa malah mengayunkan goloknya sehingga mengenai kakak saya. Melihat kakak saya dalam bahaya, saya langsung mengambil pipa besi lalu memukul terdakwa sebanyak 1 kali. Setelah itu, terdakwa dan kakak saya saling memukul, lalu kami berlari, Yang Mulia. Baik, berarti saudara telah berusaha menenangkan terdakwa sebelumnya? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, pada Bu Eka, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Eka. Pada Bu Aini, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Aini. Pada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saat itu saudara memukul terdakwa sebanyak 1 kali dengan pipa besi? Benar. Baik. Pipa besi tersebut saudara dapatkan dari mana? Dari becak terdakwa, pipa besi itu sudah ada di sana. Saya melihatnya dan langsung untuk mengambilnya. Baik, jadi pipa besi tersebut memang sudah dibawa oleh terdakwa sebelumnya, benar? Benar, sudah dibawa oleh terdakwa. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah pada hari itu saudara menanyakan alasan terdakwa? Pada saat itu saya tidak sempat menanyakan karena sudah panik dengan terdakwa membawa golok. Yang Mulia yang terhormat, berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa saksi sama sekali tidak menanyakan alasan terdakwa datang ke tempat itu pada hari itu. Tentunya hal ini menurut saya belum cukup untuk menuntut terdakwa. Mohon maaf Yang Mulia, pernyataan dari saudara penasihat hukum terdakwa ini tidak mendasar dan tidak jelas arahnya. Menurut Mohon saya, dipertimbangkan Yang Mulia. ini suatu hal yang penting untuk tetap dipertimbangkan. Penasihat hukum, harap tenang. Apakah saudara masih ada pertanyaan kepada saksi? Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Pada saudara saksi atas nama Majid Muhammad Fajaka bin Rasikin, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara saksi untuk menunggu di tempat yang telah disediakan. Saksi atas nama Intan Meliana Luksari binti Anton, silakan memberikan keterangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti Yang Mulia.
Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa dan memiliki hubungan saudara dengan terdakwa maupun saksi dapat dari Pulos selaku saksi korban? Saya kenal dengan terdakwa Akil karena Akil adalah paman dari Dafa dan Majid. Dan saya juga mengenal saksi Dafa karena masih ada hubungan saudara sepupu dengannya, Yang Mulia. Baiklah, tolong saudara jelaskan apa yang saudara saksikan pada hari itu. Baik, Yang Mulia. Saat itu saya melihat terdakwa memarkirkan becaknya di depan toko Harmoni, lalu terdakwa mengambil golok dan menghampiri Dafa yang sedang duduk di atas motor. Lalu sempat terjadi perlawanan dan terdakwa juga ikut menyerang Majid. Pada saat itu saya mendengar terdakwa meneriakkan "mati gue" sambil mengayunkan goloknya. Setelahnya Dafa dan Majid berlari untuk menyelamatkan diri, lalu ditolong oleh warga sekitar yang ada di sana dan dilarikan ke rumah sakit, Yang Mulia. Baik, berarti saudara melihat dengan jelas terdakwa langsung menghampiri para korban. Benar, Yang Mulia. Baiklah, Bu Eka, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Baik, silakan Bu Eka. Baik, terima kasih, Pak. Pada saudara saksi, apakah sebelumnya itu sempat terjadi adu mulut? Tidak ada, Yang Mulia. Lalu yang saudara lihat itu bahwa terdakwa langsung berjalan sambil mengayunkan goloknya, betul? Betul, Yang Mulia. Baik, cukup, Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Pada Bu Aini, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Aini. Pada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ini memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Benar, Bu. Terdakwa adalah paman saya. Baik. Lalu apakah pada saat itu saudara benar mendengar terdakwa meneriakkan "mati kowe" kepada para korban? Benar. Saya mendengarnya dengan jelas terdakwa berteriak sambil mengayunkan goloknya, Bu. Keberatan, Yang Mulia. Saya keberatan dengan keterangan saudara saksi. Menurut saya, keterangan saksi hanya bersifat spekulasi dan tidak dapat dibuktikan. Mohon maaf, Yang Mulia, pernyataan dari penasihat hukum terdakwa ini tidak berdasar dan mohon untuk mendengarkan keterangan saksi terlebih dahulu sampai selesai, Yang Mulia. Penasihat hukum, harap tenang. Tolong mendengarkan keterangan saksi terlebih dahulu sampai selesai. Baik, Yang Mulia. Baik, penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih, penuntut umum. Pada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi yakin dan dengan jelas mendengar terdakwa mengatakan itu? Iya, Bu. Saya dengan jelas mendengarnya, Bu. Mohon izin, memang seberapa dekat jarak saudara saksi dengan terdakwa sehingga saudara saksi dapat mendengarnya? Saya tidak begitu memperhatikan, namun jaraknya cukup dekat, Bu, sehingga saya bisa mendengarnya dengan jelas. Jadi, saudara saksi tidak mengetahui dengan jelas seberapa dekat jarak saudara saksi pada saat itu dengan terdakwa? Tidak, Bu, tapi saya dengan jelas mendengarnya. Bagaimana saudara bisa yakin mendengarnya, sedangkan saudara sendiri tidak yakin seberapa dekat saudara dengan terdakwa? Keberatan, Yang Mulia, dimohon kepada penasihat hukum terdakwa ini untuk tidak menjadikan saksi, Yang Mulia. Penuntut umum, harap tenang. Saudara penasihat hukum, dilanjutkan, silakan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Yang Mulia, sudah cukup. Terima kasih. Kepada saudara saksi atas nama Intan Meliana Luksari binti Anton, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara saksi menunggu di tempat yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya kepada penuntut umum, silakan hadirkan saksi ahli. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan ahli ke ruang sidang. Saudara ahli, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini dan siap mengikuti sidang hari ini? Hari ini. Baiklah, saudara ahli, sebelum saya akan memeriksa identitas saudara, terlebih dahulu, identitas saudara telah kami terima, Panitra. Mohon untuk ditampilkan identitas saudara ahli.
Baik. Saudara ahli, nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Dr. Surya Ardiansyah, spesialis forensik magister kesehatan. Tempat tanggal lahir saudara beserta umur saudara? Cilacap, 21 Maret tahun 1985 dan umur saya 36 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan keluarga negaraan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Apa pekerjaan dan agama saudara? Saya bekerja sebagai dokter spesialis forensik di RSUD Prof. Dr. Margono dan pengajar ilmu kesehatan di Universitas Jenderal Sudirman. Agama saya Kristen. Pendidikan terakhir saudara? S2, Yang Mulia. Di mana alamat ahli? Jalan Sari Juanda, nomor 99 Blok A, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Baik, saudara ahli, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak. Saudara ahli, apakah saudara ada hubungan darah, temenda, atau pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Hakim Ketua. Baik, saudara ahli, apakah saudara bersedia dimintai keterangan pada persidangan hari ini? Bersedia, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara akan memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, saudara ahli silakan mempersiapkan diri. Rohaniawan harap mempersiapkan diri untuk membantu mengambil sumpah. Baik, kepada Bu Eka harap mengambil sumpah. Baik. Terima kasih Pak kepada saudara ahli. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Bahwa saya sebagai ahli. Bahwa saya sebagai ahli. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Yang benar sesuai dengan. Yang benar sesuai dengan. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dan kemampuan yang saya miliki. Dan keahlian yang saya miliki. Baik, terima kasih Bu Eka. Saudara ahli telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, saudara ahli mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara ahli, coba jelaskan mengenai profesi saudara sebagai apa? Saya bekerja di RSUD Prof. Dr. Margono sebagai dokter spesialis forensik dan mengajar ilmu kesehatan di Universitas Jenderal Sudirman. Saya memahami dan mengerti mengenai hasil visum. Baik. Saudara ahli, apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia, saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan menurut keahlian saya terkait dengan permasalahan yang dialami oleh. Coba saudara ahli jelaskan tentang apa yang saudara lihat dari hasil pemeriksaan visum nomor 474.3/0771/IKFM/0505/2020 dan visum et repertum tanggal 2 Mei 2020. Baik, Yang Mulia, menurut visum nomor 474.3/0771/IKFM/0505/2020 didapati bahwa terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas berbentuk memanjang tidak beraturan, di mana dengan batas tidak tegas, tepi tidak rata, permukaan lukanya berwarna kemerahan. Lalu, terdapat luka terbuka pada siku kiri, patah tulang pada siku kiri, luka terbuka robek pada pergelangan tangan kiri bagian depan, dan luka terbuka pada jari tengah dan kiri. Sedangkan untuk visum et repertum tertanggal 2 Mei 2020, didapati bahwa ada luka robek di lengan kiri bawah, ukurannya lebih dari 4 cm, di mana tepi rata dan batas bias kedalamannya lebih dari 0,5 cm, dan terdapat darah, Yang Mulia. Baiklah, terima kasih ahli. Untuk Bu Eka, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Baik, silakan Bu Eka. Baik, kepada saudara ahli. Berdasarkan hasil visum nomor 474-3/0771/IKFM/0505/2020 tersebut, apa kesimpulannya?
Pemeriksaan ex foto elbow sinistra AP atau lateral di RSUD Prof. Dr. Margono pada tanggal 27 April 2020 mengindikasikan adanya fraktur komplet os humerus sinistral distal A posisi. Baik, bisakah saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan fraktur komplet os humerus sinistral distal A posisi dan juga ligamen? Bisa yang mulia. Jadi, fraktur kompleks ini artinya patah tulang yang menyebabkan tulang menjadi dua bagian dan biasanya disertai dengan displasia dari fragmen tersebut. Sedangkan humerus sinistral distal ini menandakan lokasi patah tulang tersebut ada di lengan sebelah kiri, sementara oposisi dan ligamen yang kurang baik ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara posisi tulang dan sendi. Baik, cukup, terima kasih saudara ahli. Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Pada Bu Aini, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saudara ahli, coba saudara ahli jelaskan bagaimana luka yang disebabkan oleh golok. Baik, yang mulia. Luka yang disebabkan oleh golok atau dalam hal ini benda tajam adalah luka yang memiliki permukaan yang rata dan tersusun atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang. Di mana di antara tebing luka ini tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar dari luka tersebut adalah tulang. Baik, terima kasih saudara ahli. Baik, terima kasih Bu Aini. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ahli? Ada yang mulia. Baik, silakan penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, coba saudara jelaskan apakah secara kasat mata luka terbuka yang tidak beraturan dan memanjang itu dapat disebabkan oleh golok? Baik penuntut umum, jadi luka yang memanjang dan tidak beraturan ini bisa dihasilkan dari senjata tajam. Namun tidak serta-merta secara kasat mata. Nah, untuk memastikan apakah senjata yang digunakan adalah sesuai, maka harus melewati proses visum terlebih dahulu. Baik, terima kasih ahli. Selanjutnya coba saudara ahli jelaskan jenis luka seperti apa yang umumnya itu dapat disebabkan oleh bacokan? Baik, jadi luka yang disebabkan oleh bacokan ini biasa disebut dengan chop wound. Karakteristik dari luka tersebut adalah irisannya antara panjang dan kedalamannya relatif sama. Baik, terima kasih ahli. Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Pada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara ahli, apakah menurut hasil visum dapat dibenarkan bahwa luka tersebut pasti berasal dari golok? Menurut hasil visum, luka yang dihasilkan ini tidak hanya teridentifikasi dari benda tajam saja, melainkan juga dari benda tumpul. Namun, dengan melihat pada jenis luka dan potongannya, dapat dikatakan bahwa ada luka yang diidentifikasi berasal dari benda tajam. Baiklah, sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Kepada saudara ahli, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara akan menghadirkan saksi yang meringankan? Ada yang mulia. Baik, penasihat hukum, silakan menghadirkan saksi tersebut ke ruang sidang online. Baik, terima kasih yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi ke ruang sidang online. Saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Selanjutnya, saya akan memeriksa identitas saudara saksi atas nama Farah Fadlina binti Amar. Saudara saksi, siapa nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Farah Fadlina binti Amar yang mulia. Jenis kelamin perempuan dan keluarga negaraan Indonesia benar? Benar yang mulia. Baik, di mana saudara tinggal? Jalan KB Suprapto, Gang 2, RT 01, RW 02, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Baiklah, kepada saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum dimintai keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan kepercayaannya. Apakah para saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Saudara saksi, silakan berdiri. Rohaniawan harap untuk membantu mengambil sumpah.
Baik, kepada Bu Aini, tolong membantu mengambil sumpah. Baik, Silakan. Baik, saudara saksi, atas nama Farafadlina binti Amar, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti memberikan keterangan yang palsu, saudara dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apa saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara merupakan tetangga dari terdakwa? Benar, saya merupakan tetangga dari saudara terdakwa. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Saudara mengatakan bahwa saudara kenal dengan terdakwa. Sebatas apa saudara kenal dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa karena saya sering meminta tolong kepada terdakwa untuk menebang pohon pisang. Lalu menurut saudara bagaimana sifat terdakwa? Menurut saya, terdakwa itu baik. Dia sering membantu orang lain, bahkan sering saya mintai tolong untuk menebang pohon pisang milik saya, namun dia menolong dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Baik, terima kasih saudara saksi. Kepada Bu Eka, apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Bu Eka. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui pekerjaan terdakwa? Setahu saya, pekerjaan terdakwa adalah tukang beca. Baik, apakah saudara tahu bagaimana perilaku terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari? Terdakwa dalam perilaku bertetangga, dia sering membantu tetangga yang kesusahan. Dia tidak pernah kasar kepada para tetangganya. Baik, cukup. Terima kasih saksi. Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Bu Aini, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Baik, silakan Bu Aini. Baik, terima kasih, Pak. Saudara saksi, apakah pernah melihat bahwa terdakwa mencelakai saksi korban atau keluarganya saat mereka bertetangga? Tidak, Yang Mulia, saya tidak pernah melihat terdakwa melukai saksi korban dan keluarganya saat mereka masih bertetangga dulu. Apakah saudara saksi sering lihat dia keluar rumah? Terdakwa memang sering membawa golok keluar rumah karena terdakwa sering dimintai tolong oleh para tetangganya untuk menebang pohon pisang. Terima kasih saudara saksi. Baik, terima kasih Bu Aini. Kepada penuntut umum, apakah saudara ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah sebelumnya saudara pernah mendapat informasi bahwa terdakwa ini memiliki keinginan untuk membunuh saksi korban? Tidak, Bu. Saya tidak pernah mendengar bahwa terdakwa ingin membunuh saksi korban. Baik, kalau begitu apakah saudara saksi pernah melihat terdakwa ingin mencelakai orang lain hingga membuat luka-luka? Saya sendiri belum pernah melihat terdakwa mencelakai orang lain. Kalau begitu apakah saudara saksi pernah melihat si terdakwa ini marah? Tentu saja pernah, Bu. Nah, lalu kalau begitu, apakah menurut saudara terdakwa ini merupakan orang yang meluap-luap emosinya? Menurut saya, terdakwa adalah orang yang baik meskipun terkadang suka marah sendiri. Jadi terdakwa ini orang yang mudah marah, benar? Iya, tetapi terdakwa adalah orang yang baik dan sering membantu. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Dan kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah pada hari kejadian saudara memerintahkan kepada terdakwa untuk menebang pohon pisang milik saudara? Benar, Bu. Saya memerintahkan terdakwa untuk menebang pohon pisang milik saya di pagi hari sekitar pukul 9 pagi.
Lalu, apakah pada pagi hari itu saudara saksi melihat terdakwa datang ke kebun pisang milik saudara saksi? Saya melihat terdakwa datang ke kebun pisang milik saya sembari membawa golok yang telah diasah oleh terdakwa. Jadi terdakwa itu membawa golok karena baru saja menebang pohon pisang milik saudara saksi, betul? Benar, Bu. Baik, terima kasih saudara saksi, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Oleh karena dari terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, maka untuk selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Saudara penasihat hukum, apakah terdakwa siap diperiksa pada hari ini? Mohon maaf Yang Mulia, terdakwa tidak dapat hadir pada hari ini dikarenakan sedang sakit. Sehingga saya mohon untuk persidangan dapat ditunda agar terdakwa dapat dimintai keterangannya. Baiklah, karena terdakwa belum siap untuk diperiksa perkaranya hari ini, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, pukul 10 di tempat yang sama. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang 3, pemeriksaan terdakwa. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 124-B/2020-PNPWT dengan Hakim Muhammad Ilham bin Tata sebagai terdakwa pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Juli 2020, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada petugas, silakan hadirkan terdakwa ke persidangan online. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Saya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, walaupun saudara tidak disumpah, saudara harus memberikan keterangan yang benar karena keterangan terdakwa sendiri yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Baik, Yang Mulia. Sebelumnya beca saya rusak di bagian lahar ban depan kanan. Dan saya sangat yakin bahwa Dava lah yang merusaknya. Karena pada hari itu saya sedang menarik beca seperti biasa, dan saya berpapasan dengan Dava dan Majid sedang berboncengan. Saat itu mereka menunjuk saya, Yang Mulia, sehingga di situ saya merasa terancam dan takut. Saya langsung berpikir bahwa mereka akan mengeroyok saya, sehingga saya memutuskan bahwa saya harus membela diri saya. Setelahnya, saya kembali ke rumah, lalu saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, saya pergi lagi untuk menarik beca, di mana saya setelahnya langsung bertemu mereka di depan toko Harmoni, dan saya hanya berniat mengancam mereka untuk tidak macam-macam dan tidak mengeroyok saya. Baiklah, lalu apa saudara kenal dengan saudara Dava Daifullah bin Rasikin? Saya kenal. Lalu bagaimana dengan saudara Majid Muhammad Fajaka bin Rasikin? Saya juga kenal. Baiklah, pada Bu Eka, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Baik, silakan Bu Eka. Terdakwa, sebetulnya hal apa yang membuat saudara begitu marah pada hari itu? Saya yakin Dava yang telah merusak beca saya, Yang Mulia. Saya menjadi rugi karena saya harus membenarkan beca tersebut. Hal apa yang membuat saudara yakin? Sebab beberapa hari sebelumnya saya sempat melihat saudara Dava berkeliling di daerah rumah saya, Yang Mulia.
Hanya hal itu saja berarti ya? Benar Yang Mulia. Baik, cukup. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Pada Bu Aini, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Baik, silakan Bu Aini. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara pernah merasa dihukum? Belum pernah Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara berniat dengan sadar membawa golok tersebut? Benar Yang Mulia. Baik, mengapa saudara terdakwa selalu membawa benda tajam tersebut? Saya membawanya untuk melindungi diri apabila dibutuhkan Yang Mulia. Baik, cukup. Baik, terima kasih Bu Aini. Bagaimana dengan penuntut umum? Apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum. Sebelumnya saya mohon izin untuk menampilkan barang bukti pada layar Yang Mulia. Apakah diizinkan? Boleh, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengenali barang bukti yang kami tampilkan ini? Saya mengetahui dan bukti tersebut memang benar adanya, Bu. Baiklah. Saudara terdakwa, selanjutnya apa yang membuat saudara terdakwa pada hari itu merasa sangat marah dan mencurigai saksi korban? Sebab dulu kami tinggal berdekatan, Bu. Jadi seperti ini, Dava dulu tuh pernah mengambil uang dan merusak beca saya, namun tidak mau mengakuinya. Sekarang karena masalah tersebut, mereka akhirnya pindah. Baik, lalu apakah saudara terdakwa ini dengan sadar menyimpan golok di bawah jok becak saudara? Betul, namun itu hanya sebagai upaya pembelaan diri saja. Lalu bagaimana dengan pipa besi yang saudara terdakwa bawa? Bukankah saudara terdakwa itu pulang ke rumah dulu dan mengambilnya? Benar, namun saya kembali ke rumah untuk sholat zuhur. Setelahnya saya mengambil pipa tersebut untuk upaya pembelaan diri. Sebab saya curiga Dava dan Majid akan mengeroyok saya. Apa yang membuat saudara terdakwa ini begitu yakin kalau saudara ini akan dikeroyok? Sebab saat kami berpapasan mereka menunjuk saya. Baik, kalau begitu jadi dapat disimpulkan saudara terdakwa ini kembali ke rumah untuk mengambil pipa besi. Untuk membela diri, benar. Tapi sebelumnya pipa besi tersebut belum ada di becak saudara. Belum, tapi saya membawanya hanya untuk berjaga-jaga saja. Baik, jadi pipa besi tersebut belum ada di becak saudara sebelumnya dan saudara ambil dari rumah. Tolong dijawab dengan benar atau salah saja. Nah. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Dan kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara itu merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah? Benar. Lalu, apakah ada alasan kenapa saudara melakukan perbuatan tersebut? Saya melakukan perbuatan ini sebagai upaya perlindungan diri karena saya merasa terancam. Selain itu, saya juga memiliki dendam dengan Dava sebab ia pernah mencuri uang saya dan juga merusak beca saya sebelumnya. Apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Saya tidak menyesalinya sebab saya hanya mencari keadilan untuk diri saya sendiri. Tetapi apakah saudara terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudah cukup Yang Mulia. Baiklah, terima kasih penasihat hukum. Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan penuntutan dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Benar Yang Mulia, namun kami mohon izin Yang Mulia untuk mengajukan penuntutan itu kami butuh waktu untuk menyusunnya Yang Mulia. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan tuntutannya dan memerlukan waktu untuk menyusunnya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2020 pukul 10
tempat yang sama dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari penuntut umum dan kepada para pihak diperintahkan datang pada sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Sidang 4, penuntutan dan pembelaan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 124-B-2020-PNPWT dengan Akil Muhammad Ilham Bintatang sebagai terdakwa pada hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2020, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan agar terdakwa hadirkan ke dalam ruang sidang online. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, acara sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Pada penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan saudara bacakan tuntutan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat tuntutan nomor 124-B-2020-PNPWT. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa Akil Muhammad Ilham Bintatang dianggap telah dibacakan, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM strip 51-E-P.2.06-2020 tertanggal 29 Juni 2020 sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menuntut. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Akil Muhammad Ilham Bintatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat dan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akil Muhammad Ilham Bintatang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah bilah bendo atau golok dengan gagang kayu panjang sekitar 70 cm dan 1 potong bambu bercak darah dengan panjang sekitar 2,3 meter untuk dimusnahkan. Yang keenam, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Pada saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Benar Yang Mulia, kami akan mengajukan pembelaan. Apakah saudara sudah siap dengan pembelaan saudara? Sudah Yang Mulia. Baiklah, silakan saudara penasihat hukum untuk membacakan pembelaan saudara. Pada penuntut umum, harap disimak baik-baik. Terima kasih Yang Mulia. Surat pembelaan nomor 20/SKSR/10/2020 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor perkara 124/PIT/2020/PN Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dengan hormat, pertama-tama kami ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kami penasihat hukum dapat menyampaikan pembelaan pada sidang hari ini. Sebelum menyampaikan pembelaan, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat yang telah memimpin persidangan dengan kearifan dan kebijaksanaan. Ucapan
terima kasih juga kami sampaikan kepada jaksa penuntut umum atas tuntutan yang telah disusun dengan jelas, sehingga memudahkan kami dalam memahami pandangan jaksa penuntut umum. Setelah kami mempelajari dengan seksama tuntutan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan atau yang dituntutkan untuk dipersalahkan kepada terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta yuridis yang diperoleh di persidangan, izinkanlah kami untuk menyampaikan bahwa terdakwa memang benar telah mengakui perbuatan yang dilakukannya dan meminta agar sekiranya dapat diberikan keringanan. Bahwa untuk persoalan mengenai putusan akan kami serahkan ke majelis hakim yang mempunyai domain dalam mempertimbangkan tuntutan yang pantas untuk terdakwa. Bahwa untuk itu sekiranya ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim agar sekiranya kami mohonkan untuk memberikan keringanan kepada terdakwa dalam memutus, di mana peringanan ini kami ajukan dengan alasan: 1. Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. 2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya. 3. Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 4. Terdakwa belum pernah dihukum. 5. Terdakwa di setiap persidangan amat sangat kooperatif dan berkelakuan baik. Atas dasar pembelaan tersebut, kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Benar, Yang Mulia. Kami akan mengajukan replik, namun kami minta waktu, Yang Mulia, untuk menyusunnya. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan pembelaan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2020, pukul 10, di tempat yang sama, dengan agenda sidang pembelaan jawaban dari penuntut umum. Dan kepada para pihak diperintahkan datang kembali menghadap sidang, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian, sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang 5, replik duplik. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 124-P-B-2020-PNPWT dengan Akil Muhammad Ilham Bintang pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Juli 2020, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan agar terdakwa dihadirkan ke dalam ruang sidang online. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan agenda persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, kepada penuntut umum, silakan dibacakan, dan kepada penasihat hukum terdakwa, harap disimak baik-baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum terdakwa, serta hadirin sidang yang kami hormati pula, mengutarakan pembelaan dari saudara penasihat hukum terdakwa atas perkara yang sedang dihadapi terdakwa Akil Muhammad Ilham Bintang, mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa.
yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan 1. Kedakwaan ke-1 pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat 2 KUHP. Yang kedua, dakwaan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang, maka kami mengajukan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa pasal 353 ayat 2 KUHP tentang jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa saudara terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang seharusnya berusaha tidak melakukan penganiayaan berencana dan mengakibatkan luka berat yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan perundangan. Yang kedua, bahwa perbuatan terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat. Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain. Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan tersebut, maka kami selaku penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan kami sebagaimana telah kami bacakan pada sidang hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sudah yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan duplik? Benar yang mulia. Baiklah, kepada penasihat hukum silakan dibacakan dan kepada penuntut umum harap disimak baik-baik. Terima kasih yang mulia. Nomor 21-SKSR-10-2020. Hal tanggapan pendapat atas keberatan dalam perkara nomor 124-PIT-B-2020-PN Purwokerto. Tanggapan pendapat atas keberatan terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang atas jawaban atas pembelaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 124-PIT-B-2020-PN Purwokerto. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin yang kami hormati. Sebelum menyampaikan tanggapan pendapat atas keberatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan pendapat atas keberatan jaksa penuntut umum. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tanggapan pendapat atas keberatan penuntut umum terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa Akil Muhammad Ilham bin Tatang berikut. 1. Bahwa penasihat hukum menegaskan tetap pada pembelaan kami yang telah kami bacakan pada sidang hari ini. 2. Bahwa kami menolak semua jawaban dari penuntut umum kecuali apa yang jelas-jelas kami anggap benar. Demikian tanggapan pendapat atas keberatan penuntut umum ini kami sampaikan. Oleh karena itu, kami tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh penuntut umum dan kami tetap pada pembelaan kami. Namun, apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Kepada saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan atas pembelaan hukum dari terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, karena dari saudara penuntut umum tidak mengajukan pembelaan tersebut, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, pukul 10, di tempat yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang 6, putusan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, memutus, dan mengadili
Perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 124-B-2020-PNPWT dengan Akil Muhammad Ilham Mintatang sebagai terdakwa pada hari ini. Senin tanggal 27 Juli 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan agar terdakwa dihadirkan ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke ruang sidang online. Saudara terdakwa, apakah sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum harap dengarkan dan perhatikan baik-baik putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan nomor 124-P-2020-PNPWT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa selanjutnya dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif. Oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan, yaitu 1 bilah bendol atau golok gagang kayu panjang 70 cm, 1 potong bambu bercak jarak panjang 2,3 meter. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan ke-1 primer, selain saksi dakwa dari Pulau bin Rasikin, saksi Majid Muhammad Fajaka juga menjadi korban atas perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa sejak saat itu terdakwa sering mencari saksi korban dan terdakwa juga menyimpan golok di becaknya dengan maksud untuk memberinya pelajaran. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan: 1. Sikap dan keterangan terdakwa tidak memperhatikan penyesalan atas perbuatannya. 2. Terdakwa mempunyai sifat emosional dan pendendam. Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa sudah berusia lanjut. 2. Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulanginya lagi. 3. Terdakwa belum pernah dipidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang pada pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan pada dakwaan ke-1 primer, yaitu pada waktu dan tempat kejadian yang sama, saat terdakwa Akil Muhammad Ilham berjalan ke arah saksi dakwa dari Pulau bin Rasikin, saksi Majid Muhammad Fajaka berusaha menenangkan terdakwa. Namun terdakwa telah mengayunkan golok ke arah kepala saksi dan saksi bisa menghindar, namun golok tersebut mengenai lengan tangan kiri bawah. Mengadili menyatakan terdakwa Akil Muhammad Ilham Mintatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat dan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan kedua penuntut umum
Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pengadilan misalkan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti dinyatakan telah dibacakan. 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari ini, Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Nur Al-Muhyiddin Prawira Negara, SHMH, sebagai Hakim Ketua, Eka Veronica, SHMH, RR Nuraini Kamilia Putri, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut. Dibantu oleh Rivaldi Mulia Salam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri Taila Fitriana Aditrum, SH, sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan terdakwa. Demikianlah putusan dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 67 junto pasal 233 ayat 2 KUHP. Terdakwa dan penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan. Jika dalam waktu 7 hari penuntut umum maupun terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah saudara menerima putusan ini? Saya menyerahkan semua keputusannya kepada penasihat hukum saya. Kuap yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah menerima? Kami menerima putusannya yang mulia. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah saudara menerima putusan ini? Saya menerima putusannya yang mulia. Baiklah, sidang Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 124-P-B-2020-PNPWT dengan Akil Muhammad Ilham Bintang sebagai terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang.